dua kali. Jadi kalau nggak tahu ya, banyak. Sudah syarat. Ya. Oh, ya. Nah, itu tempat Serius? orang yang telah lebih dahulu masuk dalam dunia kerja dan telah berpengalaman. Adapun pembicara kita merupakan alumni STIM Malang Putuswara yang telah lebih dahulu masuk dalam dunia kerja dan telah sukses pada dunia kerja. Pada sesi tanya jawab di akhir acara setelah penyampaian materi oleh pembicara kita. Selamat siang. Salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati Ibu Rina Rahmawati yang cantik, Rina Irawati, mohon maaf. Yang saya hormati, saya banggakan Mas, saya bilangnya Mas Nur Hadi ya, Mas Nur Hadi, Mbak Emma dan Mbak MC yang saya cintai, saya banggakan semua. Pada sore ini satu kehormatan yang sangat luar biasa, ada salah satu alumni yang berkenan untuk knowledge sharing ya, untuk sharing dengan teman-teman, dengan calon wisudawan, kira-kira harus seperti apa menghadapi dunia yang sekarang ini tingkat perubahannya demikian cepatnya. Perubahan di dunia eksternal, di dunia bisnis, di dunia kerja, di lingkungan eksternal itu perubahannya sangat cepat. Apalagi mungkin teman-teman semuanya sudah sangat familiar dengan artificial intelligence. Masa belum? Nah ini harus sesuatu yang apa? Yang punya Google apa? Wah, jadi ChatGPT lahir 2020, ya diperkirakan dia akan habis di 2022. Ini menunjukkan bahwa tingkat kompetisi nantinya itu menjadi semakin ketat. Nah, kalau tingkat kompetisi menjadi semakin ketat, apa sih yang harus Anda persiapkan? Jadi jangan sampai, jadi kalau Anda lunak terhadap diri Anda, maka dunia akan keras pada Anda. Kalau nanti Anda sudah lulus, kebetulan saya ini juga alumni, saya pernah juga menjabat sebagai ketua korps alumni yang sekarang dipegang. Jadi ada Pak Sonaji, Pak Setiawan, saya pernah sebagai ketua korps alumni, dan sekarang Pak Irawan yang sebagai ketua korps alumni. Sesama alumni secara besar bahwa mari kita saling menjalin komunikasi di antara Anda. Jadi, dan pada sore hari ini ada satu alumni, kebetulan saya sering ya komunikasi sama Mas Nur Hadi dulu waktu Mas Nur Hadi itu masih mahasiswa, karena Mas Nur, saya panggil Mas saya Mas ya. Karena Mas Nur Hadi ini alumni STIM Malang Musyawarah, yang dulu waktu di STIM Malang Musyawarah itu tugas utamanya adalah membuat mahasiswa-mahasiswa yang terlibat di Menwa itu disiplin. Kreativitinya 2 kali dibiayai, 3 kali dibiayai, dan 2 kali masuk timnas. Timnas itu pekan ilmiah mahasiswa tingkat nasional 2 kali. Ini satu yang sangat luar biasa, dalam satu siklus 4 tahun 2 kali masuk pekan ilmiah mahasiswa. Terima kasih. Pembekalan ini dilakukan secara rutin setiap kali mau diadakan wisuda, dan setiap kali diadakan wisuda, pembekalan itu akan didatangkan alumni-alumni
yang sekiranya berkenan untuk memberikan pembekalan. Dan pada hari ini pembekalan oleh salah satu alumni penerima beasiswa bidik misi dan yang alhamdulillah mereka sukses, sehingga mereka kita harapkan bisa sharing dengan adik-adik bagaimana cara mereka berkompetisi di dunia kerja nanti. Harapannya Pak dengan adanya sharing ini Pak? Harapannya bisa memotivasi adik-adiknya sehingga mereka bisa berkompetisi di dunia kerja nanti. Apa-apa yang harus di-prepare, apa-apa yang harus disiapkan oleh mereka sehingga mereka siap berkompetisi di dunia kerja. Kita itu ditekan sama target yang menurut saya kurang realistis juga. Jadi saya berpikir keras gimana caranya harus bisa ke pendidikan yang lebih lanjut agar kehidupan saya itu lebih baik ke depannya. Di PT PAL Indonesia yaitu mulai tahun 2019. Sebenarnya sih mulai Desember itu sudah mulai orientasi, tetapi efektif kerjanya itu mulai Januari sampai dengan sekarang. Jadi hampir kurang lebih mau ke 5 tahun. Di situ saya sebagai analis keuangan perusahaan. Jadi saya yang memegang keuangan perusahaan secara umum. Jadi untuk keuangan korporasi, untuk keuangan proyek. Jadi itu saya yang mengelolanya di situ. Kemudian di resimen mahasiswa tahun 2013 sampai lulus juga. Kemudian di JP Ansor itu sebagai kegiatan yang ada di luar pekerjaan atau luar kuliah pada waktu saat itu. Kenang-kenangan kecil yang mungkin bisa buat teman-teman. Jadi nanti saya akan mengadakan semacam kuis atau game gitu ya, yang aktif ataupun yang bisa menjawab akan saya kasih kenang-kenangan gitu ya. Selain penguasaan bahasa, terus speaking atau cara berbicara, terus listening itu Pak, kita menjadi pendengar yang baik. Bukan hanya kita pandai berbicara, tapi kita juga harus pandai mendengarkan, baik itu dari saran, masukan, kritik. Itu kita harus bisa menjadi pendengar yang baik di situ. Kemudian writing atau menulis efektif ini sangat diperlukan karena ini kaitannya dengan cara kita berinteraksi atau berkomunikasi seperti itu ya. Terus kemudian yang kedua digitalisasi. Seperti yang saya sampaikan di awal, gambaran dunia kerja itu sekarang itu era digital. Semua serba digitalisasi ya teman-teman. Mulai dari e-commerce, terus transportasi online, e-sport gitu ya, terus apa lagi ya, semua yang serba online itu merupakan perkembangan digitalisasi saat ini. Tetapi di dunia kerja yang pertama yang perlu dikuasai oleh teman-teman, skill yang perlu dikuasai yaitu kemampuan penguasaan soft skill, software dan aplikasi. Ini yang dasar. Apa aplikasi itu? Misalkan Microsoft Office, yaitu Excel, Word, PowerPoint. Di sini saya yakin teman-teman itu pasti sudah familiar ya dengan Microsoft Office tersebut, tapi mungkin untuk mengaplikasikannya butuh pengulangan di situ. Ya, karena sekali lagi ini masalah teknis, bisa hal yang bisa dipelajari gitu ya. Jadi ini yang perlu dipersiapkan. Calon wisudawan ini, saya menyampaikan beberapa hal yang ada di dunia kerja saat ini ya. Saya menyampaikan yang pertama, gambaran dunia kerja saat ini. Yang kedua, tantangan dunia kerja bagi fresh graduate, bagi teman-teman yang akan wisuda tahun ini. Kemudian, skill apa sih yang diperlukan untuk menghadapi dunia tersebut. Yang keempat, tips untuk
sukses atau kiat kita bisa bersaing di dunia kerja. Karena yang kita tahu bahwa generasi sekarang itu sangat lekat dengan era digital, tetapi seiring berjalannya waktu itu banyak teman-teman dari fresh graduate ini kurang bisa memaksimalkan era digital tersebut. Jadi kurang seiringan gitu. Seperti itu yang saya sampaikan. Kira-kira selama untuk ini ya materi yang diberikan oleh kampus di Makassar Suara ini seperti apa selama ini? Karena jenengan kan alumni juga. Ya. Untuk materi yang disampaikan oleh Bapak Ibu dosen itu sangat relevan sebenarnya di dunia kerja. Banyak hal-hal yang memang ada yang di dunia kerja seperti keuangan. Itu banyak materi-materi yang dulu disampaikan saat kuliah itu muncul semua di dunia kerja, terutama di keuangan. Yang kedua di human resource atau SDM itu juga banyak yang keluar yang disampaikan, mulai dari materi-materinya, terus praktek-prakteknya itu keluar semua. Terus kemudian UKM ST Malang Kursuswara juga menyediakan UKM untuk melatih kepribadian teman-teman semua. Itu sangat mendukung sekali, terutama kalau saya itu resimen mahasiswa itu sangat perlu sekali di dunia kerja. Itu yang saya junjung tinggi dulu itu waktu pencarian kerja dulu.